Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengumpulkan kolekte persembahan. Saya minta kepada seluruh asyir dengan hormat untuk menyediakan kantong kolekte. Kita akan bernyanyi bersama-sama memuji Allah kita dengan satu pujian terima kasih Yesusku.
Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan kita. Saat ini akan ada persembahanku dari Kor Ina. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Tidak salah yang luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta Satu Tagalog dan mempelai pria dipersilakan memasuki ruangan.
Ibu adalah sosok yang memiliki peranan yang begitu besar di dalam keluarga. Kedua mempelai dilahirkan dan dibesarkan dari seorang ibu yang hebat dan luar biasa. Cinta, kasih sayang, dan pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah terbatas. Soal kesiapan pernikahan ini juga bisa terjadi karena restu dan doa dari seorang ibu. Hari ini kita akan menyaksikan kedua mempelai dipersilakan memasuki ruangan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan menyaksikan pendamping kedua mempelai dipersilakan memasuki ruangan. Ada rasa getaran cinta.
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah yang kita nanti-nantikan, inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyaksikan pengantin wanita dipersilakan memasuki ruangan. Baiklah Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pesan Injil. Bapak Ibu yang terkasih Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena pada pagi hari yang indah ini, kami akan menjadi saksi atas pernikahan suci. Janji pernikahannya akan diambil oleh dua orang saudara kami Tuhan, Freddy dan Sabarina, yang telah melangsungkan hubungan mereka yang mereka tetapkan di dalam sebuah ikatan perkawinan. Kami memuji Engkau untuk cuaca yang kondusif di pagi hari ini. Dan kami juga boleh bersyukur untuk saudara-saudari dan keluarga besar kedua mempelai yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama memberikan restu, dukungan, dan semangat. Karena kami tahu bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah peristiwa yang kudus dan sakral. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi memberikan kami di sini pengertian, sukacita, penghiburan, tetapi juga prinsip di dalam menjalankan pernikahan Kristen yang sejati. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua di sini siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada pejabat dan pengurus gereja GKPS Simalungun yang telah memberikan kesempatan untuk kami melayani di jemaat ini dari Gereja Kristus di Indonesia. Bersama-sama sebagai satu keluarga besar boleh menyaksikan dan melihat pernikahan anak terkasih kita, teman, sahabat, dan juga rekan mungkin ya, baik secara online maupun secara onsite. Ya, dipersilakan duduk.
karena ada banyak acara sepanjang hari ini nanti ya, supaya bisa lebih rileks. Ya, saya lihat tadi Freddy luar biasa, dia bilang saya nervous, tetapi begitu lihat calon mempelai wanita langsung segar, senyum terus dari tadi ya. Ini luar biasa sekali ya, dan saya memuji Tuhan karena banyak orang menyaksikan hari ini, sekaligus juga ingin menjadi saksi di dalam pernikahan kalian. Dan pesta sudah dipersiapkan, gedung yang luar biasa, saya lihat ya, sedang dipersiapkan, dan saya terus terang memuji Tuhan karena acara ini adalah acara yang sudah lama ditunggu-tunggu dan dipersiapkan, terutama oleh saudara kita Freddy dan juga Sabarina dan keluarga besar di sini. Persiapan pasti sudah panjang lebar, tetapi saya melihat kalian berdua ingin memulai pernikahan ini di dalam keyakinan di dalam Kristus. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk kalian berdua sebagai calon mempelai diambil dari Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-48. Nah, ayat ini sebenarnya bukan ayat khusus untuk perkawinan, tetapi saya merasa bahwa ayat ini cocok untuk pernikahan. Mengapa? Karena sebenarnya tantangan perkawinan, ya saya dengan istri kita menikah selama 22 tahun, banyak hal yang sudah terjadi. Ya, kita sebut namanya asam, garam, andaliman, ya, pernikahan. Kita lewati bersama-sama tanpa prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya bisa melihat pernikahan ini akan kemungkinan besar bisa berakhir dan kandas. Dan saya dengan istri juga, kita kebetulan banyak mengkaunseling pasangan-pasangan menikah yang pada akhirnya berakhir dengan tragis. Mengapa? Karena memang paling tidak ada 3 konflik atau 3 tantangan di dalam pernikahan. Kebanyakan yang kita lihat, bisa ada 10, mungkin ada pasangan yang lebih senior di sini ya, yang sudah menikah lebih lama. Tetapi kita menyaksikan bahwa tantangan pernikahan paling tidak ada 3 yang sering sekali kita temukan. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Betul ya, kenapa? Karena asam di gunung, ikan di laut, ketemunya di Bangun Purba. Betul ya? Ini kan luar biasa ya. Ya, Freddy dari Tanah Karo, Rina dari Simalungun, ya, bertemunya di sini, Deli Serdang. Ini adalah rahasia. Artinya apa? Artinya rahasia ini penuh dengan perbedaan. Nah, kalau perbedaan ini tidak disinkronisasikan dengan baik, perbedaan ini bisa menjadi prahara yang berakhir dengan musibah di dalam perkawinan. Dan untuk menyelaraskan ini sangat dibutuhkan namanya komunikasi. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah empati. Empati itu adalah kepedulian satu sama lain. Kenapa? Karena standarnya pun berbeda, betul ya? Ada orang gercep namanya ya, gerak cepat. Ada orang yang seperti siput ya, tetapi biar lambat asal selamat, betul ya? Jadi ini juga perbedaan. Nah, kalau tidak ada saling empati, saling peduli satu sama lain, dan ini juga menjadi prahara di dalam perkawinan. Ada orang berkata bahwa masalah kita adalah masalah ekonomi, masalah perselingkuhan. Saya bilang itu adalah akibat. Itu bukan sebab. Ketika tidak ada lagi komunikasi yang baik, empati yang baik, hal-hal ini akan terjadi. Dan yang ketiga, isu ketiga adalah mimpi bersama atau impian dalam perkawinan. Saya percaya bahwa pernikahan ini sama seperti menggali harta karun. Artinya apa? Artinya harta di dalam pernikahan ini belum tentu bisa dapat semuanya kalau kita tidak gali. Oleh karena itu perkawinan harus dikerjakan, harus ada impian. Karena yang kelihatan di permukaan itu, baru permukaan itu adalah luar-luarnya aja. Ya kayak orang pacaran semuanya indah, betul ya? Ketika dulu pacaran saya ingat
Freddy dengan Sabarina, pokoknya Sabarina bilang, ya pokoknya terserah dia. Wah, pokoknya luar biasa deh Sabarina. Tapi belum tentu nanti kalau pernikahan berlanjut ya. Mungkin Freddy akan bingung ketika semua yang Freddy katakan, Rina katakan, oh enggak, saya enggak setuju. Dulu waktu pacaran iya semua. Inilah namanya dinamika dalam pernikahan. Dan akan terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Yang tadinya mungkin Rina lihat suaminya, luar biasa, selalu di depan. Tiba-tiba ternyata terjadi satu peristiwa. Freddy nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Istri frustrasi. Kemudian mulai minta pendapat dari pembimbing ya, dari orang-orang yang mengasihi. Kenapa suami saya sekarang berubah? Dulu motivasinya kuat, sekarang sama sekali tidak termotivasi. Mendesu ya. Kenapa? Masa depan suram katanya. Nah, ini bisa terjadi. Oleh karena itu, ada hal-hal yang sangat prinsip yang Freddy dan Rina perlu belajar dari firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan di ayat yang ke-38 mulai. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini adalah ayat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyempurnakan Taurat dalam memahami kasih. Hal yang pertama untuk bisa menghadapi tantangan pernikahan di masa depan. Baik itu masalah komunikasi, baik itu masalah kurang peduli atau kurang berempati, baik itu kalau tidak ada mimpi, tidak ada keinginan, kerinduan di masa yang akan datang akan seperti apa pernikahan ini. Bukan hanya sekedar berapa anak yang Tuhan mau siapkan untuk kita, bukan cuma itu. Berapa banyak pundi-pundi emas yang kita akan kumpulkan, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana membangun pernikahan yang berkenan kepada Tuhan, itulah sebuah mimpi. Bagaimana pernikahan ini bisa berdampak seperti tema di sini ya, tema dari KPS dikatakan persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Wah, luar biasa. Dan persekutuan terkecil adalah keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa berdampak, bukan dampak negatif ya, tetapi dampak yang positif yang membuat orang bersukacita melihat pernikahan kalian. Yang pertama dikatakan di sini adalah orang yang menampar pipi kanan beri pipi kiri. Apa artinya? Artinya adalah sikap yang rendah hati. Prinsip pertama di dalam pernikahan senantiasa adalah rendah hati. Nah, rendah hati itu akan bercabang kemana-mana, termasuk mengasihi, termasuk mau mendengarkan nasihat, termasuk mau berdamai, termasuk cepat mengampuni, cepat mengasihi kembali, kemudian move on lagi. Ada pasangan, mereka menikah baru beberapa waktu, masih senyum-senyum, ya. Tetapi ternyata di dalam diri istrinya menyimpan kepahitan kepada suaminya, karena pernah menyaksikan suaminya berlaku tidak setia kepadanya. Dan dia buat satu janji. Dia katakan, kalau anak saya nanti besar, saya akan meninggalkan suami saya. Dan dia tidak pernah mengatakan itu selama 20 tahun. Sesudah 20 tahun, hanya terjadi masalah kecil. Tiba-tiba istrinya meminta putus dengan suaminya. Dan kita semua kaget. Kenapa? Karena pasangan inilah pasangan teladan di gereja. Dan tanya punya tanya, cek punya cek. Ternyata dia telah menyimpan sakit hati itu selama 22 tahun. Bagaimana jikalau pernikahan terjadi seperti ini? Tidak akan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Karena Efesus 6 berkata, Efesus 5 berkata bahwa hubungan suami istri sama seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Amin. Jadi oleh karena itu, sikap rendah hati hanya bisa didapatkan jikalau Kristus yang menjadi dasar di dalam perkawinan kalian. Mengasihi pasangan bukan karena pasangan mengasihi kita, tetapi karena Kristus mengasihi kita. Kita ekspresikan itu kepada pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita tidak mengasihi kita, masih bisa nggak kita tetap mengasihi? Masih. Karena apa? Karena Kristus mengasihi kita. Saya memuji Tuhan. Ya mungkin juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sini. Saya mengenal kedua mempelai ini
mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya bilang untuk kedua orang tua, anak-anak kalian adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka menaruh Kristus di dalam pernikahan mereka. Mereka mau menjaga hubungan mereka tulus dan murni. Dan mereka ingin melangkah di dalam dasar akan takut akan Kristus. Tetapi itu baru awal. Masih banyak jalan. Masih panjang perjalanan kalian. Oleh karena itu biarkan Kristus yang menjadi dasar. Supaya kalian berdua bisa menjadi rendah hati satu sama lain. Hal yang kedua dikatakan di ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Hal yang kedua, untuk bisa menghadapi tantangan pernikahan ke depan, baik itu masalah komunikasi, baik itu masalah empati, baik itu masalah mimpi. Hal yang kedua adalah dalam bahasa Inggris disebut extra mile. Ya, extra mile itu artinya mau bekerja lebih lagi, mau memberi lebih lagi, punya prinsip ingin memberi lebih. Jadi bukan hanya membatasi diri. Ada banyak orang hari ini, kenapa mereka susah untuk melanjutkan di dalam pernikahan? Mereka sudah membatasi diri. Ya udahlah, udah capek. Pernikahan ini udah begini aja lah. Apalagi saya udah mengenal pasangan saya sekian tahun, ya udahlah, nggak ada lagi yang perlu diperbarui. Memang dia udah begitu. Orang berkata, people never change. Orang nggak bisa berubah. Firman Tuhan berkata, bisa. Pasangan bisa nggak? Bisa. Seorang yang tadinya nggak sabar, bisa lebih sabar nggak? Bisa. Seorang yang tadinya emosional, bisa nggak lebih sabar? Bisa. Seorang yang tadinya agak lambat-lambat, bisa lebih cepat nggak? Bisa. Kenapa? Karena ini semua adalah prinsip daripada firman Tuhan. Ketika kita cinta firman, Alkitab berkata, kalau ada orang meminta baju, beri jubah, berarti itu ekstra. Ada orang mengajak berjalan 1 mil, ayo saya jalani 2 mil. Artinya apa? Artinya sikap melayani, sikap mau memberi yang terbaik akan menjadi dasar di dalam perkawinan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan yang ada. Sehingga kalian menjadi contohan dan inspirasi bagi banyak orang. Pernikahan-pernikahan yang saya lihat di dalam hidup saya, mereka adalah orang-orang yang selalu tidak pernah berhenti di dalam memperkaya perkawinan itu. Bahkan beberapa orang mereka mencari pembimbing perkawinan mereka. Hari ini banyak orang sepertinya udah gak butuh pembimbing di dalam perkawinan. Kenapa? Karena hanya kita aja. Biarkan orang lain gak ada yang tahu. Masalah kita masalah internal. Betul, untuk menghindari gosip bisa dilakukan itu. Tetapi kita perlu orang-orang yang kita percaya dan yang mempercayai kita, bahwa mereka akan hadir di sana untuk menolong kita, hadir untuk menjadi penengah, hadir untuk menjadi pihak ketiga yang memberikan pandangan yang objektif di dalam konflik rumah tangga yang ada. Jangan sampai udah meluas akhirnya dipanggil raja adat dari Damanik, dari Guru Singa, hanya kumpul dulu. Kenapa itu muncul begitu? Karena hal-hal yang lebih sederhana belum dibereskan. Tapi ketika ada orang yang lebih bijak, boleh menjadi penengah dan menaruh Kristus menjadi dasar, kalian akan bisa jauh lebih bercahaya lagi, seperti mana firman Tuhan katakan. Dikatakan seorang suami akan memandikan istrinya dengan air dan firman, supaya istrinya cemerlang, tidak ada kerut atau cacat atau yang serupa itu, tetapi menjadikan istrinya menjadi bercahaya. Bukan hanya pada waktu perkawinan. Amin. Perkawinan itu make up-nya ntar 2 hari kemudian sudah hilang, betul ya? Tetapi make up yang paling dalam itu kecantikan, inner beauty yang dari dalam itu akan terus bercahaya sampai selama-lamanya, sampai mautnya akan memisahkan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-43 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hal yang ketiga, untuk bisa menghadapi tantangan pernikahan, dalam hal komunikasi, dalam hal empati, dalam hal mimpi, goal kalian adalah kesempurnaan. Kata sempurna yang ditaruh di sini dikatakan adalah kata lengkap. Artinya bagi kita di sini mungkin yang punya bayi itu punya, setiap orang sebenarnya sudah memiliki 12 sistem di dalam tubuhnya, tapi belum semuanya lengkap. Kita sebut belum sempurna. Semakin dia dewasa, ke-12 sistem yang ada di dalam tubuh seseorang itu semakin lama disempurnakan. Semakin lama disempurnakan. Itulah yang kita sebut dengan dewasa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jadilah kamu dewasa. Sama seperti Tuhan merancang hidup kita untuk menjadi dewasa. Ada banyak pernikahan, sudah 20 tahun, 30 tahun, masih baperan, bayangkan. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi itu adalah contoh ketidakdewasaan, ketidaksempurnaan. Ada orang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih seperti harus melatih orang yang baru menikah. Bumbu-bumbu bisa, tetapi harus terus berjalan menuju kepada kesempurnaan. Saya dengan istri, kita masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kita terus berjuang. Kita terus mau memberi yang terbaik. Kita terus mau belajar. Dan dasar kita adalah Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kalian telah dengarkan boleh menjadi satu dasar dan patokan untuk bisa menghadapi tantangan pernikahan. Yang pertama, kalian berdua rendah hati satu sama lain. Merendahkan diri kepada satu sama lain, itulah prinsip daripada firman. Dan apa yang membuat orang bisa rendah hati? Jikalau Kristus yang menjadi fondasi dalam pernikahan. Kalau ego yang menjadi fondasi pernikahan, jangan harap akan ada sikap rendah hati. Orang akan berkata, mana keadilan? Betul ya? Kalau dia perlakukan saya seperti ini, saya berhak dong untuk memperlakukan dia seperti itu juga. Alkitab berkata, pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan kita menuntut balas untuk sebuah keadilan. Dan biarkan Tuhan yang akan mendisiplinkan, mendidik pernikahan kalian menjadi pernikahan yang jauh lebih menginspirasi pada suatu hari nanti. Dan hal yang kedua, bekerja lebih banyak, ekstra, karena goal kalian adalah kesempurnaan. Semoga firman ini bisa menguatkan kalian berdua dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Engkau yang luar biasa ini. Kami tahu bahwa di dalam perjalanan mereka masih panjang, tetapi biarlah mereka berdasari di dalam takut akan Engkau, tetapi juga mencintai Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan kedua mempelai untuk berdiri. Saya memberikan kesempatan kepada kalian berdua untuk mengucapkan terima kasih sepatah dua patah kata kepada kedua orang tua kalian masing-masing. Persilakan pada Freddy dan Sabarina. Di tempat ini untuk menghadiri pernikahan saya dan Sabarina. Saya berterima kasih buat Bapak Mama yang sejak kecil sudah mendidik saya, merawat, membesarkan. Buat Mama juga yang sudah menjadi ibu yang baik, yang luar biasa buat saya, yang menjadikan saya menjadi seorang yang dewasa
bantu doa agar pernikahan saya dan Sabarina hari ini betul-betul berkenan di hadapan Tuhan dan kami memiliki pernikahan yang takut akan Tuhan. Bapak dan Mama sehat selalu, panjang umur. Berarti juga terima kasih buat Tua hadir di sini jauh-jauh dari Pancur Batu, Abang Tua dan keluarga lainnya. Saya sangat hargai kedatangan Tua, Uda dan saudara-saudara selain. Terima kasih. Kila dan Bibi, terima kasih sudah hadir di acara pernikahan kami. Terima kasih buat Kila dan Bibi sudah merawat, membesarkan, dan menyekolahkan Fedi. Sampai saat ini, saya dan Fedi dewasa. Dan saat ini, saya dan Fedi menjadi suami saya berjanji akan mengasihi Bang Fedi seperti Kila dan Bibi mengasihi Bang Fedi. Doakan kami untuk kami menjadi pernikahan yang takut akan Tuhan, dan aku juga berdoa semoga Kila dan Bibi sehat dan panjang umur. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Terima kasih Pak, Mama, dan segala pengorbanan kalian sudah merawat, membesarkan, Fadinya dari kecil sampai sekarang selalu dipastikan ditanya kabar, lagi di mana, sama siapa, lebih baca, selalu dijemput, waktu di sekolah, waktu les, bahkan sampai sekarang pulang dari manapun selalu dijemput. Hari ini karena menikah dengan Bang Fedi, doakan kami Pak agar menjadi keluarga yang semoga umat Bapak sehat selalu. Aturan. Terima kasih hari ini sudah menjadi saksi bagi kami. Hari ini saya menikah dengan Sabarina. Saya berterima kasih buat Tulang telah melahirkan Sabarina, Tulang dan Tulang telah merawat, membesarkan. Saya tahu sejak kecil sampai lulus kuliah selalu perhatikan, ditanyakan di mana dan sedang apa. Hari ini kami mau melaksanakan pernikahan kami, bantu doa supaya kami benar-benar menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan dan bisa berdampak positif buat keluarga. Saya berjanji akan mengasihi, menyayangi Sabarina seperti Tuhan dan Tuhan mengasihi Sabarina. Saya selalu panjang umur.
berdua mempelai. Terima kasih dan juga mohon doa restu ya kepada kedua orang tua. Dan sebelum kalian berdua akan mengambil janji nikah, saya ingin memberi kesempatan kepada kalian berdua untuk mengucapkan kata-kata rahasia nih satu sama lain ya, sebagai pernyataan awal di dalam janji nikah kalian. Saya mempersilakan kalian berdua saling berhadapan-hadapan dan saling menatap satu sama lain. Dan saya persilakan Freddy lebih dahulu mengucapkan untuk Rina. Ya, Sabarina dan Manik, saya bersyukur pada Tuhan. Saya merasa Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya bisa kenal kamu, kita bisa bangun hubungan dengan diawali oleh takwakan Tuhan. Ya, kita bisa berdoa bersama saat teduh, makan puasa. Dan saya bersyukur kamu mau terima saya apa adanya, menerima kekurangan dan kelebihan saya. Sangat bersyukur, dan sekarang juga saya semakin sabar ya, karena sesuai dengan nama kamu, Sabarina Damani. Kalau bisa. Sayang, terima kasih sudah memilih aku menjadi pacar kamu hingga sampai saat ini. Sebentar lagi kamu akan menjadi suamiku. Sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih sudah mau terima aku apa adanya dengan aku begitu banyak kekurangan. Bersyukur dan bagaimana Tuhan terus ya, semoga pernikahan kita ini seterusnya sampai Tuhan memisahkan, dan kita tetap setia sama Tuhan, dan kita juga bisa menjadi orang yang berbahagia melalui pernikahan kita ini. Thank you buat semuanya. I love you. Ini tepuk tangan juga ya. Karena dalam sekali ini ya. Sebelum kalian mengambil janji pernikahan, saya mempersilakan dulu kepada jemaat dan khalayak ramai pada siang hari ini, jikalau ada yang keberatan akan pernikahan ini ya, boleh angkat tangan. Mungkin orang-orang yang ini yang mungkin ada mantan-mantan yang pernah ada. Tidak ada ya, amin, puji Tuhan. Berarti ini betul-betul siap secara lahir dan batin di dalam menjalankan pernikahan ini. Oke, sebelum saya mengambil janji nikah yang diambil dari Efesus dan juga Ibrani pasal yang ke-13, saya ingin bertanya kepada Freddy lebih dahulu ya. Freddy, apakah engkau bersedia mengambil Sabarina menjadi istrimu yang sah dalam Tuhan dan akan mengasihinya dengan segenap hatimu, dan akan bersamanya dalam suka dan duka, miskin dan kaya, sehat maupun sakit, sampai kematian yang akan memisahkannya? Apakah Freddy bersedia? Saya bersedia. Amin. Hal yang sama juga saya tanyakan kepada Rina. Sabarina Damanik, apakah engkau bersedia menerima Freddy Burusinga menjadi suamimu yang sah dalam Tuhan dan akan mengasihinya dengan segenap hatimu, dan akan bersamanya dalam sehat dan sakit, miskin dan kaya, susah maupun senang, sampai kematian yang akan memisahkannya? Apakah Rina bersedia? Ya, saya bersedia. Amin. Kalau kalian bersedia, saya akan mengikat pernikahan kalian di dalam sebuah janji cincin. Saya ingin kalian berdua berhadapan-hadapan, dan saya akan meminta pengabit untuk memberikan cincin dan menyematkannya ke jari manis Rina, sambil Freddy mengulangi kata-kata saya. Oke. Cincinnya jangan dilihat, wajahnya. Wajah Rina yang dilihat. Oke. Siap ya? Saya Freddy. Saya Freddy Berjanji kepadamu Rina. Berjanji kepadamu Sabarina Bahwa saya akan mengasihimu dengan segenap hatiku.
dengan segenap hatiku. Aku berjanji untuk menghormati perkawinan ini, dengan tidak mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda akan dihakimi Allah. Aku berjanji untuk tidak menjadi hamba uang, dan akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Amin. Oke, pas ya. Selanjutnya Rina akan menyematkan cincin juga kepada kejari manis Freddy sambil mengulangi kata-kata saya dan menatap wajahnya dan menatap matanya dengan dalam ya. Saya Sabarina Damani berjanji kepadamu Freddy bahwa saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berjanji untuk menghormati perkawinan ini dengan tidak mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang pezina akan dihakimi Allah. Aku berjanji untuk tidak menjadi hamba uang, dan akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Amin. Ya. Cincinnya diukur sebelum Freddy bertambah berat badan kelihatannya ya. Tapi pas. Oke. Luar biasa. Berikutnya kalian berdua akan pergi ke meja tempat lilin dinyalakan. Ada 2 lilin di sana. Dan kalian berdua akan menyalakan lilin yang di tengah sebagai satu lambang bahwa yang tadinya kalian single atau lajang, kalian tidak lagi bebas secara sendiri-sendiri, tetapi kalian akan saling mengikat, saling membantu, saling menolong satu sama lain, yang dilambangkan dengan penyatuan kedua lilin kiri dan kanan ke lilin yang di tengah. Saya persilakan. Oke, kalian berdua di sana saja sementara. Saya sekarang ini mengundang saksi-saksi daripada kedua mempelai untuk menandatangani berita acara pernikahan dari Gereja Kristus di Indonesia pada siang hari ini. Saya mengundang dari mempelai wanita dan mempelai pria menuju meja penandatanganan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan menutup acara pemberkatan pernikahan pada hari ini. Saya ingin kedua mempelai maju lebih dekat. Kita akan berdoa dan memberkati kedua mempelai ini. Saya ingin mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan kedua pasangan ini, sehingga kedua pasangan ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Engkau yang luar biasa bagi pasangan Freddy dan juga Sabarina Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang memberkati mereka sejak hari ini dan selanjutnya. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub terjadi bagi keluarga ini. Mereka diberkati di ladang, diberkati di rumah, diberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan. Sehingga ini juga baik menjadi berkat yang berkelanjutan bagi generasi demi generasi yang akan datang lewat mereka. Berkati buah rahim daripada Sabarina, sehingga boleh melahirkan anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Kami berdoa agar kedua mempelai ini bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat mereka nama Engkau dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar yang ada, yang hadir pada pagi hari ini, boleh juga menyalurkan berkat daripada Engkau untuk keluarga ini, sehingga mereka menjadi pasangan-pasangan yang senantiasa ingat akan Engkau, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sukar. Mereka percaya bahwa itu bukanlah akhir, tetapi itulah sebuah proses yang Engkau sedang bentuk di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani rangkaian pernikahan mereka, mengarungi bahtera pernikahan mereka menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan, supaya acara adat yang akan dilangsungkan sesuai ini boleh berlangsung dengan baik dan sempurna Tuhan, menurut kehendak Engkau saja. Kami mau menyerahkan kedua pasangan mempelai ke dalam tangan Engkau, sehingga mereka betul-betul bisa melihat penyertaan-Mu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Besertalah dengan mereka, karena kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin mempersilahkan kalian berdua berhadap-hadapan, dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan menyaksikan saudara kita Freddy akan memberikan ciuman yang pertama untuk istrinya yang sah di dalam Tuhan. Saya persilakan. Wah, jauh ya. Belum siap atau perlu dihitung? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, yang tulus dan rela ya. Oke, 1, 2, 3. Wah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya memperkenalkan kepada kita Tuan dan Nyonya Freddy Guru Singa. Mari kita bertemu tangan untuk pasangan.
Di foto. Oke. Jemaat boleh dipersilakan dulu kembali. Bersama dengan kelas. Sis, kita tunggu sebentar ya. Nanti mempelai nantinya akan kita bisa bilang Terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Joyce. Selanjutnya kita akan masuk dalam ucapan terima kasih dari keluarga kedua belah pihak. Mewakili dari Parangan, boleh dipersilakan waktu dan tempatnya. Mewakili dari mempelai pria Parangan, silakan untuk mengucapkan sepatah dua kata sebelum kita melanjutkan di acara adat. Kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana dari awal, pertengahan hingga akhir acara pemberkatan kedua mempelai dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta kami yang telah mengadakan pemberkatan guru maupun anak-anak ini. Ada kemudian buat Bapak Ibu juga yang hadir, terima kasih, mana ini menjadi saksi pernikahan guru kami, pengikut anak kami. Semua menjadi ingatan kita semua. Dan kami juga bermohon kepada kita semua, sama-sama kita doakan agar keluarga anak kami Pak Guru Namion bisa langgeng, kata dari orang seberang, bagus. Dan kemudian juga kita doakan supaya pengantin ini cepat mendapat momongan. Ini juga perlu, karena ketika ada momongan, otomatis pengantin ini nanti menjadi erat. Jadi saya rasanya itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita langsung close untuk mengadakan peradatannya. Jadi untuk itu kami mohon kepada kita semua sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita
Dan secara khusus buat PMJ Bangun Purba ini kami ucapkan terima kasih Abang kepada PMJ yang telah menyiapkan tempat buat acara pernikahan kita hari ini buat anak. Jadi saya rasanya itu mungkin ada tadi kami kurang selaku guru untuk menyambut Bapak Ibu, kami juga mohon maaf. Itu semua bukan ada unsur kesengajaan, itulah kami guru teman ini. Jadi saya rasanya itu terima kasih. Terima kasih. Mewakili dari mempelai pria, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih mengucapkan pihak Freddy mulai dari semalam sudah sampai kami semua menunggu kedatangan pasu-pasu si Freddy sama permen kami minta maaf sebesar-besarnya atas kami nggak turut memberkati kebersihan gereja ini. Dan pada tanggal 15 bulan 12 kita berkumpul pesta adat si Freddy dengan permen kami ini di Campur Gotong Royong lewat simpang tuntungan sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, peda kami, itu kami, datanglah kamu memberkati permen kami ini berdua supaya kita lebih erat lagi semuanya dari Pacur Batu sampai Bangun Purba. Terima kasih atas kesalahan kami semua, tidak kami datang semalam. Terima kasih. Jujur bila diri. Untuk melengkapi sukacita kedua mempelai, juga mengucapkan terima kasih melalui online ya kepada saudara-saudari yang turut bersama-sama di ibadah pemberkatan. Boleh dibantu mic-nya? Sis, yuk kita buka. Oh, belum ya? Buat brother sisters Oh ya, ini udah. yang di Medan, Jakarta, seluruh nasional yang hadir di Zoom ini, saya tidak tahu siapa yang hadir, tapi kami sangat bersyukur berbahagia punya kalian ya, sebagai sahabat kami, saudara-saudari kami di dalam iman. Kami juga berdoa supaya dan sisters, saudara-saudari yang ada di online Zoom juga sehat selalu dan ikut merasakan sukacita yang apa kami rasakan saat ini. Saya sekian, Sabarina akan menabai. Thank you brother sister buat sudah join di acara pernikahan kami. Terima kasih buat semuanya. Dan itu aja. Thank you. Congrats Kak Freddy, Kak Sabrina. Ayo Ray, foto bareng ya. Ya, Febri, Sabrina. Ya, Febri. Congrats Bang, Dari sisters kita. Congrats. Sabrina dan Freddy. Selamat ya, Bro Freddy, Marina. Why Mr. and Mrs. di sini. Mari kita open phone. Kita akan foto bersama. Bro sis, kita boleh on cam yuk. Kita mau foto bareng pengantinnya. Mana udah pergi pengantinnya. Pengantinnya nanti kita Baiklah Bapak Ibu, saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadah pemberkatan pernikahan hari ini telah selesai. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai yang telah dipersatukan Tuhan. Dan saat ini saya serahkan untuk acara selanjutnya kepada fotografer untuk bisa berfoto. Oke, terima kasih. Oh, oke, silakan. Kalau masih ada yang belum berfoto, dipersilakan waktu dan tempatnya. Mana Win? Katanya mau foto Win. Iya nih, si ininya belum nampak nih pengantinnya. Oh, oke. Boleh di show lagi nggak pengantinnya?
Bro Rainer biar kita foto. Belum nampak pengantinnya. Iya, belum nampak. Ada penampakan nanti. Keluar suara Kadomi inilah, menggelegar dia. Menggelegar suara Kadomi langsung. Yoi, Sabarina shining banget ya, cantik kali. Iya, yoi. Congrats Freddy Sabarina. Dan tulang Domi kok nggak datang ke sana? Nah, lu aja nggak datang. Kok jadi tujuh aku? Hati-hati sama Kadomi dibalikin pokoknya. Hati-hati dipikir-pikir dulu pertanyaannya. Mana ada nggak ini Bro Rainer? Pengantinnya bisa di-show lagi. Enggak, kayak mereka udah sibuk berfoto. Sabar ya Bro Adrian Wijaya ya. Mau dipoto kok bentar lagi Bro. Halo Rida, Rida kapan Rida? Siapa itu? Siapa itu namanya? Rida. Apa kabar Rida? Halo, baik. Hai, hai Bu Joyce. Joyce. Caca. Ya. Caca kapan Caca? Caca nunggu orang Korea katanya. Freddy Caca sesi kedua si Caca. Habis ini dia. Caca nunggu orang Korea. Caca nunggu orang Caca habis ini. Ayo Caca Caca nyusul Caca. Caca nunggu orang Korea kan? Halo. Kenapa di host di spotlight? Itu Ayo udah Caca, tanya, Caca, ayo Caca. Caca mau cari brother Korea kan? Cariin aku. Cariin yang Korea itu Kadomi, cari itu. Siapa yang bilang kemarin dia mau brother Korea katanya? Ya kan, Ca? Siapa itu? Kelihatan semuanya. Dapat. Oh, Bang Hengki. Ada Bayu. Mana kabar, Ca? Nggak kedengeran di sini ya? Rame. Oh, rame ya. Ramika. Rame kali nih. Ini host weddingnya siapa sih? Namanya lo, Ca. Udah. Rainer, boleh show lagi nggak pentingnya besok? Hah? Thank you semua yang udah hadir ya. Selamat pasangan. Ya, pasangan. Pasti buat teman-temannya. Doa-doa kalian. Joshua Wisnu gimana Joshua? Gimana perasaannya Jos? Puji Tuhan Om. Pastikan Rida pasangan. Teruskan Om. Tinggal Rida Pak Sahat, tolong pastikan Rida Pak Sahat. Thank you brothers and sisters sudah hadir hari ini. Bro Rainer sekali lagi Looking dong. sharp, bro. Biar kita foto. Pengantin ya pengantin. Rainer mau foto sama pengantinnya Rainer. Sekali lagi dong shoot ke pengantinnya. Siapa berikutnya? Sekali lagi shoot ke pengantinnya. Mau foto. Foto. Mau foto sama pengantinnya Rainer. Baik, mohon ditunggu sebentar, pengantinnya sedang sibuk. Ini kita penting nih. Freddy Sabarina cepet-cepet. Hengki mau nyusul cepetan dong. Iya Kak Domi, doain Kak Dom. Aduh Hengki. Doa Kak Domi kan doa ini manjur. Asik. Iya sih, belum PDM. didoain soalnya. Hello. Hai Jessica. Mana pengantinnya nih? Tapi aku nggak pakai itu saya. Itu off cam, aku off cam. Oh, bukan. Mau lihat. Halo. Eca. Siapa ya? Nah, cari orang Korea kan, Ca? Gak denger dia Kak Dom. Dominika. Halo. Caca belum hafal suaranya Domi. Ya, udah ketemu kemarin. Dia bilang maunya orang brother Korea. Nah, itu pengantin. Halo Sabrina. Selamat ya. Freddy Sabarina. Selamat ya. Udah, 1, 2, 3. Oke, nice. Sekali lagi.
Kok Freddy jarinya cuma 4 sih? Waduh. Sis, kita foto dulu. Lagi ya? Udah ya? Udah. Oh, udah. Thank you, brother sister. Izin live ya. Thank you Kak Winda. Kita join Brother ya. semua. Freddy Sabarina. Kalian boleh Sekarang Selamat waktunya thank mengalah you. jaga ya. gift-nya buat mereka ya. Jaga. Selamat siang. Oke. Thank you, bye. Plastik. Dah, Rida. Ya, Dom. Apa, Dom? Ayo spend time Rida. Ayo, kapan? Dari Kak Domi. Bukan. Thank you.
Baik, terima kasih brother sisters. Kita akan pemain satu. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you sis Winda. Sampai jumpa. Thank you sis.